Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di mana pagi hari ini? Saya percaya tiap kita yang berharap sama Tuhan pasti beroleh kekuatan baru. Kita Pratapan berkata kasih setianya selalu baru tiap pagi. Karenanya tiap kita menarik nafas di kehidupan kita di awal hari, biarlah kita bersyukur. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita dan karyanya pasti lebih baik hari ini. Beberapa hari yang lalu kita belajar tentang percaya. Komponen percaya itu yang pertama diajar dulu, yang kedua difahami, dan yang ketiga perlu ada interaksi. Hari ini kita belajar tentang komponen ketiga, pembentuk kepercayaan. Saya mengajak kita untuk membaca renungan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 12. Dimulai ayat yang ke-10, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Bapak Ibu, ingat Tuhan minta Abraham keluar dari Haran ke sebuah tempat yang nanti akan ditunjukkan. Namun ada kejadian di mana Abraham mendapatkan situasi ada kelaparan yang hebat. Sehingga ia harus melangkahkan kaki ke Mesir. Kelaparan ini terjadi karena kekeringan. Gak lagi ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara maksimal. Gagal panen. Gak ada lagi rumput. Sementara Abraham membawa harta benda yang berharga berupa hewan-hewan. Bagaimana ini? Mau tidak mau dia harus cari tempat untuk membawa hewan-hewannya tetap hidup. Pergilah mereka ke Mesir. Dan di sana Abraham tinggal sebagai orang asing. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya. Karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Interaksi mulai terbentuk. Abraham mulai mengeksplorasi apa yang diterimanya sebagai ajaran, apa yang difahaminya. Kemarin ada sebuah analogi. Kalau anak baru belajar jalan, dia jatuh, itu lumrah. Waktu kita belajar, kita tidak mendapatkan nilai sempurna. Itu wajar. Saya bukan mentolerir kesalahan. Tetapi itulah sisi kemanusiaan tiap kita. Yang saya bersyukur, Abraham memulai tindakan-tindakan imannya
Abraham bergerak. Abraham ikut perintah Tuhan. Langkah awal meskipun berat meninggalkan kampung halaman, dia lakukan. Konsekuensinya dia jadi orang asing. Waktu tinggal sendirian. Tidak lagi ada teman, tempat, atau orang-orang yang diajak berdiskusi sehingga keputusannya menjadi keputusan yang baik. Kita bisa lihat Abraham mengambil sebuah keputusan yang kurang lengkap. Ia berkata Sarai adalah adiknya. Sehingga timbullah penterjemahan lain. Dan kita bisa lihat Firaun mengambil tindakan. Apakah Tuhan tinggal diam? Jawabnya tidak. Alkitab mencatat Firaun dan seisi istananya kena tulah. Sehingga Firaun mengetahui bahwa ini bukan adiknya Abraham, melainkan adalah istrinya. Poin apa yang Tuhan ajar dari kisah ini Bapak Ibu terkait dengan interaksi? Poin yang harus kita pahami. Tuhan menjaga kita. Tuhan ada menyertai kita. Dia membimbing kita. Salah satu fungsi daripada Roh Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu mengajar tiap kita. Membimbing tiap kita, menghibur tiap kita, menuntun tiap kita. Sehingga Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, terbentuklah. Oh, ternyata kalau ini ditambah ini dilakukan dan hasilnya seperti ini. Maka kemudian kita akan lebih bijaksana untuk menentukan langkah kita. Ingat firman Tuhan berkata, unta aja, keledai aja tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Terlebih kita yang didesain serupa dan segambar dengan Tuhan. Interaksi perlu. So, melangkah saja dalam Tuhan. Percayalah, dia tidak akan tinggalkan kita. Kalaupun kita terpleset, tidak dibiarkan kita jatuh tergeletak. Pertanyaannya, mau gak kita setia? Lakukan setiap instruksi Tuhan. Start for the small things. Because small things is important. Tuhan Yesus memberkati. Amin.